Nah, sebenarnya label itu membantu untuk orang-orang yang pengen berkarya dan memiliki penghasilan dari musik sebenarnya. Jadi memang fungsi label udah berkembang sekarang. Jadi bukan hanya menjadi recording company atau menjual lagu gitu, tetapi kita juga mengembangkan potensi dari musik itu sendiri. Kalau belakangan ngeliat di sosial media ini rame ada yang bahas ada musisi A dilarang membawakan karyanya karena apalah kita nggak tahu intern dalam. Nah itu sebenarnya seperti apa kalau kita bahas tentang hak intelektual seorang seniman khususnya di Indonesia? Sebenarnya kalau kita berbicara hak intelektual itu sudah diatur oleh pemerintah melalui peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021. Jadi situ sudah tertera sebenarnya. Cuma memang dalam pelaksanaannya memang saya harus mengakui masih banyak PR nih yang harus dibicarakan atau mungkin disetujui dan juga dimengerti oleh pelaku-pelaku dunia musik. Jadi lebih ke masalah pengertian dari masing-masing pelaku musik aja sih sebenarnya. Jadi dan ini juga saya rasa hanya masalah komunikasi gitu. Cuma kalau buat kita sendiri di label musik itu kan kita hanya fokus ke recording musik. Jadi dalam bentuk musik yang sudah direkam. Jadi buat kita fokusnya ke situ tuh. Jadi lebih memastikan bahwa musisi tersebut sudah mendapatkan hak-haknya dari royalti yang diterima dari DSP seperti Spotify, YouTube dan sebagainya. Oke, ini kalau membahas tentang hak tentu nggak ada habisnya ya, apalagi hak intelektual seniman, namanya art itu kan sangat abstrak ya, Kak Mas Ari. Nah, Mas Ari mungkin boleh sedikit jika ada perspektif tambahan, bagaimana idealnya harusnya seniman itu terhadap haknya sendiri atau ideal dari sudut pandang label seperti apa sebaiknya? Kalau dari kita sebagai label musik ya, karena sekali lagi karena kita usaha kita dalam recording musik atau rekaman, jadi kita selalu melakukan pendekatan dengan artis-artis kita karena di awal selalu ada perjanjian, seperti apa perjanjiannya, pembagian royaltinya seperti apa gitu. Nah, mungkin hal-hal lain seperti hak-hak dalam penampilan gitu ya, performance gitu ya. Nah mungkin itu satu hal yang memang harus dibicarakan lebih lanjut tuh. Misalnya ada pembagian royalti dari asosiasi-asosiasi, misalnya ada dari asosiasi kolektif yang biasa mengkolek royalti tersebut. Tetapi dari kita sisi label, kita hanya melakukan perjanjian dengan si musisi melalui digital platform tadi. Jadi dalam recordingnya aja gitu. Kita pastikan bahwa semua musisi kita memang mendapatkan hak-haknya dan tidak ada yang berusaha untuk tidak ada yang dirugikan lah ya. Jadi kita selalu bisa bilang bahwa berusaha untuk selalu transparan, kita selalu memberikan data-data yang dibutuhkan gitu ya. Keuntungannya buat kita sebagai dengan tadi transformasi digital gitu ya, sekarang semua udah ada datanya gitu loh. Jadi apa yang kita hasilkan, apa yang kita berikan itu sudah berdasarkan memang perjanjian yang kita buat di awal oleh masing-masing artis. Oke, intinya juga harus balance ya. Nanti kita nuntut hak aja, kewajiban mah harus tetap jalan ya. Takutnya malah ada kasus-kasus yang mangkir lah dari perform. Iya kan, kita nggak mau juga sebagai label ya teman-teman ya. Oke, Mas Ari, kita tahu kalau Warner Music Indonesia ini juga distribusi untuk musisi-musisi luar. Sebut saja ada Coldplay, Ed Sheeran, Dua Lipa, Charlie Puth, nama-nama yang besar. Tapi kalau untuk musisi tanah air juga tidak kalah besar. Ada Hanindya, Putih Abu-Abu. Nah, untuk melihat potensi nih, seniman kita atau musisi-musisi Indonesia di pasar global, sepengamatan Mas Ari seperti apa? Oh, potensi kita selalu ada ya. Kita selalu mengamati bahwa artis-artis di bawah naungan kita tuh juga lagu-lagunya, musik-musiknya juga didengarkan di luar negeri gitu. Itu salah satu data yang kita punya sebenarnya. Jadi misalnya kayak tadi disebutkan Hanindya gitu loh. Pendengar Hanindya itu sebenarnya nggak cuma di Indonesia, ada di Malaysia juga gitu loh. Putih Abu-Abu juga sama. Sehingga kita bisa tahu tuh negara-negara mana yang memang mendengarkan lagu-lagu kita. Sehingga kita memberikan kesempatan buat artis-artis kita untuk memiliki kerjasama dengan artis di luar. Jadi dengan kalau dalam hal ini kalau Warner Music Indonesia bekerja sama dengan Warner Music di Malaysia, di Singapura, di negara-negara di ASEAN gitu, bahkan di Amerika sekalipun gitu ya. Kita juga punya satu artis yang kita lihat ternyata yang streaming lagunya artis kita ini ada di Amerika gitu loh. Jadi potensi itu selalu ada dan karena kita
salah satu label global gitu, kita beroperasi secara global, kita dengan mudah bisa misalnya melakukan kolaborasi dengan artis-artis lain gitu ya, dengan artis yang di luar negeri, di Asia gitu ya. Sehingga yang tadi saya bilang di pertama bahwa fungsi kita di sini adalah mengembangkan bakat itu dan mengembangkan potensi bukan cuma di Indonesia tetapi di luar negeri juga. Bahkan sudah terbukti di Hanindia yang berkolaborasi sempat ya. Betul. Di sini kalau nggak salah Di syutingnya. sini waktu itu. Jadi memang kesempatan itu selalu ada sih. Jadi alhamdulillah kesempatan itu selalu ada. Ya, dan pastinya respon fans pun Wah, sangat respon fans sangat ini sekali. Kemudian dengan kemajuan teknologi tadi, dengan bukan hanya dalam bentuk lagu ya, tetapi kolaborasi dalam membuat konten, bikin konten bareng-bareng, bikin live konten gitu ya. Wah itu kalau sekali kita bikin, mungkin fansnya semua pada yang mainstream bisa banyak banget gitu. Jadi kita selalu bersyukur lah ya, kita punya opportunity, kita bisa memberikan opportunity itu kepada artis-artis kita. Oke, luar biasa sekali Mas Ari. Mungkin sedikit sebagai closing, harapan Mas Ari sendiri sebagai managing director sebuah label musik untuk para musisi tanah air kita seperti apa? Kalau harapan saya sih selalu supaya industri musik di tanah air selalu terus berkembang. Dan kita sekarang sudah menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri. Dan saya selalu berharap bahwa semoga Warner Music Indonesia selalu bisa membantu artis-artis untuk mengembangkan bakatnya. Dan kita selalu berusaha untuk menemukan bakat-bakat baru supaya bisa kita kembangkan lagi potensinya bukan cuma di Indonesia tapi di luar negeri. Gitu. Oke, amin. Amin. Oke, Sobat Antara, itu obrolan yang menyenangkan bersama Mas Ari, Managing Director dari Warner Music Indonesia. Tapi Ovi, masih ada satu segmen lagi yang masih membahas tentang musik. Kira-kira dengan siapa? Tune in terus. Warner Music Indonesia merupakan perusahaan rekaman yang menghasilkan berbagai album musik dan lagu. Perusahaan ini merupakan bagian dari Warner Music Group dari Amerika Serikat. Sejumlah musisi dalam dan luar negeri tergabung dalam label besar ini. Sebut saja Ed Sheeran, Anne-Marie, band ternama Coldplay. Kalau dari dalam negeri ada Hanindia, Putih Abu-Abu, dan masih banyak lagi. Kalau tadi kita membahas terkait musik dari perspektif seorang managing director, kali ini saya akan mengajak Anda untuk memahami peran dan fungsi A&R dalam ekosistem musik di Indonesia. Sobat Antara, kalau tadi kita membahas dari sudut pandang seorang managing director dari Warner Music Indonesia tentang bagaimana sih gambaran atau perspektif tentang musik di Indonesia saat ini. Nah, kita punya perspektif yang lain nih. Dari kacamata yang lain juga ada Kak Bari di sini selaku A&R Director. Bener ya Kak ya? Betul. Waduh, happy banget loh. Kece banget kantornya. Thank you. Tapi sekece juga nggak ngelihat di luar sana potensi-potensi musisi-musisi Indonesia. Sebelum dijawab, mungkin sedikit nih bayangan dulu untuk Sobat Antara ya, khususnya yang mau berkecimpung di industri musik. Sebenarnya fungsi A&R Director ini apa sih? Atau kalau bahasa Indonesia ditulis A dan R. Oke, classic traditional definition-nya adalah artis dan repertoire. Jadi by definition, function-nya kita itu adalah mencari artis baru dan kemudian artis ini kita carikan lagu yang cocok buat mereka dan kita rilis lagunya dan kita orbitkan mereka gitu as part of the label. Nah, tapi semakin modern sekarang A&R itu ya bisa jadi bapak, jadi ibu, jadi adik, jadi kakak, jadi temen, jadi penasehat, jadi konsultan psikolog dan lain sebagainya untuk si artis-artis ini karena we're actually more than just finding artists, cari lagu dan rilisin mereka. Tapi emang kita jadi bagian krusial dari perjalanan karirnya mereka gitu. Kita yang memahami musiknya mereka, kita yang mengasih tahu mereka, kalau if you wanna achieve a commercial success,
ya kan, this is the right way to go. Gitu. Berarti Itu kayak strategi-strateginya ya. ya, dan terutama lebih kepada sisi musikalitasnya mereka, dan kita nge-grooming mereka dari sisi how they can become a better musician for the rest of their life and having a good career. Nah ini challenging banget pasti dalam mencari bibit-bibit ya, harus peka juga. Sebenarnya yang paling challenging itu apa sih dalam mencari bibit-bibit baru nih untuk musisi-musisi yang berkualitas? Mungkin paling sederhananya gue lebih kayak gini, Indonesia itu kan negara yang sangat luas banget dan jumlah penduduknya juga banyak gitu ya. Jadi mencari talenta musik yang emang bener-bener kita percaya bahwa they have potential itu susah-susah gampang. Orangnya banyak, musisi-musisi yang bertalenta dan punya karya yang bagus di luar sana juga banyak. Tapi kan kita nggak mungkin bisa menampung semuanya gitu, sehingga kita harus super selektif banget untuk mencari mana yang bener-bener kita percaya, oh secara komersial ini musisi yang emang kita percaya bisa growing, dan kita bisa secara komersial dapatkan sukses yang sangat bagus nih musisi ini gitu. Jadi mungkin challenge paling terbesar kita salah satunya adalah itu, identifikasi dari sekian banyak musisi yang sangat bagus ini di luar sana, gimana kita bisa pinpoint the best out of the best. Nah setuju, tapi kalau identifikasi tadi yang banyak banget sebenarnya kan sekarang juga sudah dipermudah nggak sih Kabari dengan adanya platform-platform seperti TikTok yang kita mungkin nggak tahu ini siapa ya musisi ini dulu, tapi ternyata bersinar banget. Apakah itu menjadi nilai plus juga? Gua akan sangat munafik untuk bilang bahwa sosial media itu nggak ada gunanya, nggak gitu. Sosial media itu sangat amat berguna banget, terutama untuk kita bisa tahu di saat have potential, have reach or not. Tapi faktor untuk mendetermining itu jauh hanya dari sekedar sosial media. Karena bisa jadi ada satu artis ini dia going viral like crazy di salah satu platform, either itu TikTok, YouTube, Instagram, whatever gitu ya platformnya. Tapi not necessarily ketika dia merilis karya selanjutnya dia mencapai level kesuksesan yang sama gitu. Karena hari ini tendensinya one hit wonder itu lebih tinggi ketimbang zaman dulu kan dengan adanya social media, sehingga true, social media sangat membantu dalam proses filtrasi kita di awal untuk ngelihat siapa yang udah punya followings misalnya, siapa yang engagementnya memang tinggi, siapa yang punya originalitas dalam kontennya dan lain sebagainya. Tapi apakah social media menjadi satu faktor utama yang bisa menjamin kesuksesan si artis? Enggak sih, I don't think so. Ya berarti memang kualitas juga kualitas yang musiknya jadi nomor dia, satu ya. Betul, memang pada akhirnya kita berbicara di hari ini dengan ada sosial media, justru aku berterima kasih karena si musisi akan dilihat berdasarkan kualitasnya, bukan lagi berdasarkan gimmicknya. Ya, setuju. Tapi kalau kualitas sendiri dari pandangan Kabari tentang musikalisasi di Indonesia yang tadi disebut beragam. Tapi sebenarnya seperti apa sih secara keseluruhan lah kalau misalnya kita lihat kondisi saat ini? Oke, ini lucu. Minggu lalu aku baru balik dari conference di Thailand. Kita ada conference satu Asia dan memang kita diminta untuk ngasih lihat analisis kita terhadap apa yang lagi works di market gitu kan. Aku bilang Indonesia itu unik. Kita itu mungkin aku akan ngambil data dari dua streaming platform yang terbesar di Indonesia. Ada Spotify dan ada YouTube gitu kan. Dia adalah dua streaming platform yang memang paling banyak penggunanya se-Indonesia. Kalau kita lihat dari kedua datanya dan membedah charts top 200-nya atau top 20-nya lah yang paling gampang gitu ya. Mereka punya significant difference dan tidak conformity antara satu platform dengan platform lain. Kayak contoh misalnya kita go to platform yang satu, dia akan banyak track pop ballads, akan ada banyak track pop folk, gitar-gitaran akustikan, senja-senjaan. Ada juga urban R&B hip hop di dalam situ. Tapi begitu kita menyeberang ke platform satunya lagi, akan ada lagu Islami berbahasa Arab Maher Zain di situ di atas-atas, dan lagu dangdut juga banyak gitu. Jadi kalau misalnya ditarik kesimpulan, sebenarnya Indonesia itu pakem tren musiknya seperti apa sih? Aku bilang kita sangat tidak konform, tergantung siapa yang mendengar, tergantung didengarnya di mana. Yang pasti satu hal yang bisa kita ambil kesimpulan, kita adalah negara yang sangat amat terpengaruh banget, heavily influenced by apa yang lagi viral di social media. Tinggal virality ini crossingnya ke tempatnya di mana. Ketika dia genre-nya banyak bergerak di dangdut, akan lebih bergerak seringnya ramenya di YouTube. Ketika dia genre-genre lain, dia akan banyak bergerak ramenya di Spotify misalnya. Berarti itu juga strategi yang akhirnya dipakai untuk grooming artis-artis yang sudah ada di label atau seperti apa? Dilihat dari based on potensial, berarti ngikutin juga dengan tren yang ada atau? Enggak juga. Biarin identity aja? Enggak juga, karena kalau kita ngomongin tren, again and again,
At the label we're not following the trend per se. Karena kalau kita menjadi followers, problemnya kita adalah gini. Hari ini mungkin yang lagi jadi nomor 1 adalah lagunya si A gitu ya, dengan genre dan style seperti ini. Ketika kita ngelihat, oh ini lagi jadi nomor 1 dan kita berbondong-bondong rame gitu mau ngikut ke arah sana. Waktu yang kita perlukan untuk memproduksi lagunya, untuk songwritingnya, untuk mempersiapkan AIWO-nya adalah 1 bulan, 2 bulan paling cepat gitu ya. Kemudian lagu itu rilis. Dan ketika kita rilis, yang terjadi bisa jadi by the time trennya udah berubah. Karena Indonesia secepat itu perubahan trennya. Kalau misalnya kita ingat beberapa bulan lalu pada saat Tulus Tulus baru ngeluarin albumnya dia yang terakhir, saat dia ngeluarin album kayaknya semua orang tergila-gila dengerin Tulus, hati-hati di jalan bener-bener karu-karuan. Berminggu-minggu. Gitu kan. Berminggu-minggu. Tapi 2 bulan 3 bulan kemudian Dor udah berubah lagi. Tiba-tiba sekarang si Raim dengan Komang yang menjadi viral rame nggak karu-karuan gila-gilaan di mana-mana. Sebelumnya Raim Mahalini kan dengan Sialnya. Dan ketika kita ngelihat ini semua pergerakan genre dari Tulus ke Mahalini ke Raim itu kan bunyinya nggak ada yang sama. Betul. Gitu bunyinya bener-bener kayak ini satu sama yang lain nyebrang gitu. Sehingga kalau kita bicara from a label perspective, apakah kita berusaha following the trend? Commercially, yes. Tapi in action wise, ketika kita melaksanakan ke sana, we're racing against time. Yang sometimes kita pun nggak bisa memprediksi seberapa lama sih tren ini akan bertahan hari ini ya di Indonesia. Jadi yang kita lakukan lebih ke kita mencari artis yang memang kita percaya dengan identitas musiknya mereka. Yang kita tahu ini bisa kita groom dan kita bisa we have faith bahwa kita bisa memberikan mereka a better chance of having commercial success, ya kan, dengan karyanya mereka, dengan lagunya mereka, dengan identitasnya mereka bermusik. Dan ya udah, we're giving our best gitu. Karena long gone di era dimana ya itu tadi, oh trennya lagi begini, kita bisa ikutin karena trennya umurnya bisa setahun gitu. Dan orang berlomba-lomba ke sana kan, kayak pas zaman trennya Melayu atau trennya boyband semuanya pada ke situ kan. Hari ini kita udah nggak bisa, karena by the time produksinya selesai kita mau rilis sudah berubah gaya musiknya. Menjadi musisi profesional berarti lo hidup dan berkarir dari musik. Means jangan pernah berhenti berkarya. There's always a better song. Hari ini lo nulis lagu mungkin caur, the next song mungkin caur, mungkin lagu ketiga, 4, kelima lo lagu hits, lo nggak pernah tahu.